kawan pajak, selamat datang di podcast KPP Pratama Serpong, Bincang Pajak Santai. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban perpajakan pelaku UMKM. Kenapa UMKM? Karena UMKM merupakan salah satu penunjang perekonomian negara kita. Terbukti pasca pandemi, banyak UMKM yang tetap bertahan dan bahkan banyak UMKM baru bermunculan. Pemerintah mengeluarkan PP 23 tahun 2018 untuk mendukung pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan sekarang ini peraturan tersebut telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, di mana di situ diatur mengenai kewajiban perpajakan pelaku UMKM dengan lebih sederhana dan menggunakan tarif yang lebih rendah daripada sebelumnya. Yuk, kita diskusi lebih lanjut mengenai kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM. Seperti biasa, di podcast kali ini saya akan ditemani dengan Kak Ian. Halo Kak Ian, apa kabar? Hai Kak Agnes, kabar baik. Nah, kita langsung aja ya Kak untuk diskusi mengenai PP nomor 55 tahun 2022. Jadi kan seperti yang kita ketahui nih Kak, banyak wajib pajak atau kawan pajak kita nih itu memiliki NPWP. Sebenarnya mereka hanya untuk keperluan administrasi untuk pendaftaran usahanya atau memiliki NPWP karena untuk salah satu syarat pinjaman ke bank gitu. Tanpa mereka mengetahui sebenarnya kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan ketika mereka telah menerima hak memiliki NPWP itu apa gitu. Nah, bisa tolong dijelaskan nggak Kak sebenarnya kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh para wajib pajak itu apa, khususnya para pelaku usaha UMKM? Baik Kak Agnes, jadi kawan pajak selaku pelaku UMKM itu mempunyai dua kewajiban Kak Agnes. Yang pertama, kewajiban pembayaran PPh final UMKM yang harus kawan pajak lakukan setiap bulan. Kemudian yang kedua ada kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini dilaporkan 1 tahun sekali oleh kawan pajak, gitu Kak Agnes. Nah, jadi kan kewajiban perpajakan dimulainya dengan melakukan pembayaran ya. Nah, itu bisa tolong dijelaskan nggak Kak Ian? Proses pembayaran pajak itu seperti apa sih? Karena mungkin ada aja loh kawan pajak yang nggak paham proses pembayaran pajak itu seperti apa. Oh ya, lupa tadi dijelaskan ya Kak Agnes ya, untuk pelaku UMKM ini ada wajib pajak orang pribadi, kemudian juga wajib pajak badan usaha, baik yang berbentuk PT maupun yang berbentuk CV. Nah, untuk kewajiban pembayarannya, kawan pajak harus membuat billing terlebih dahulu. Untuk billingnya, kode jenis pajaknya itu 411128 PPh final dan kode jenis torannya 420. Nah, apabila kawan pajak terdaftar di KPP Pratama Serpong, namun ada kesulitan untuk melakukan pembuatan billing, silakan menghubungi helpdesk KPP Pratama Serpong melalui WA di nomor 0813 1763 7655. Nah, untuk batas waktu pembayarannya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, kalau boleh aku ulang ya, jadi untuk pembayaran itu kan menggunakan kode billing ya. Kode billingnya itu dibuat bisa di DJP online, baru nanti dilakukan pembayaran. Nah, untuk penghitungannya itu gimana Kak tadi penghitungannya? Nah, untuk penghitungannya ini sangat mudah ya. Jadi kawan pajak silahkan merekap dulu penghasilan selama 1 bulan. Kemudian atas penghasilan 1 bulan itu kawan pajak silakan dikalikan tarifnya 0,5%. Nah, untuk aturan PP 55 tahun 2022 ini ada kabar bagus Kak Agnes. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi ya selaku UMKM yang penghasilannya 1 tahun pajak itu 500 juta tidak dikenakan PPh final. Jadi kalau penghasilannya sudah lewat dari 500 juta, nah baru dikalikan tarif yang 0,5%. Jadi ternyata benar ya kalau ternyata si PP 55 itu menggunakan tarif yang lebih
rendah dibandingkan dengan PP 23 sebelumnya. Kalau di PP 23 sebelumnya itu kan 0,5%-nya langsung aja dari bulan Januari gitu ya. Iya, betul. Sedangkan kalau yang PP 55 ini kita kumulatif dulu sampai 500 juta, baru setelah itu dikenakan 0,5%. Jadi sampai dengan 500 juta tidak kena pajak ya intinya ya. Betul. Berarti ternyata memang pemerintah itu perhatian banget ya sama pelaku UMKM, dibikinlah tarifnya lebih murah gitu ya. Nah, lalu ada nggak sih batas waktu untuk penggunaan tarif 0,5% ini kalian? Ada batas waktu penggunaannya. Untuk kawan pajak orang pribadi itu dapat menggunakan tarif PPh final UMKM ini selama 7 tahun. Kemudian untuk wajib pajak badan usaha yang berbentuk PT itu dapat menggunakan tarif ini selama 3 tahun. Untuk CV itu selama 4 tahun. Nah, batas waktu berlakunya tarif PPh final UMKM ini adalah tahun pajak berlakunya PP 23 tahun 2018 bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum PP 23 tahun 2018. Kalau untuk wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP 23 tahun 2018 ini, yaitu tahun pajak wajib pajak terdaftar. Oh, begitu ya. Jadi memang ada batas waktunya ya untuk penggunaannya, jangan sampai kebablasan gitu menggunakannya. Betul, ya. Nah, ada satu pertanyaan menarik nih. Jadi mungkin ini adalah sebuah problematika yang dihadapi oleh mayoritas wajib pajak, di mana mungkin para pelaku UMKM itu tidak terlalu rapi dalam administrasi. Jadi ketika mereka membayar pajaknya setiap bulan, mereka tidak terlalu rapi dalam menyusun bukti-bukti pembayaran pajaknya, sehingga nanti di kemudian hari ketika mereka melakukan pelaporan SPT tahunan dan membutuhkan rekapitulasinya, mereka kesulitan nih, berapa ya sebenarnya pajak yang sudah dibayarkan. Nah, kalau itu solusinya gimana ya Kak? Oke, bagi kawan pajak yang bukti bayarnya itu hilang, jadi nanti silakan menghubungi helpdesk KPP terdaftar, atau bisa juga ditanyakan melalui akun representatifnya. Ya, kemudian selain itu, ini ada cara praktisnya Kak Agnes. Iya, gimana tuh? Jadi kawan pajak yang sudah memiliki akun DJP online dapat juga melakukan pengecekan histori pembayarannya. Jadi nanti di menu bayar, kemudian di riwayat pembayaran. Oh, begitu. Jadi sekarang sudah difasilitasi ya di DJP online, membuat billing di DJP online, dan untuk melihat riwayat pembayaran pun sekarang sudah bisa di DJP online ya. Iya, betul. Nah, kalian ada sebuah pertanyaan menggelitik nih. Kenapa sih kita harus membayar pajak gitu kan? Terus uang pajak itu diapakan gitu? Terus bagaimana nih si para pelaku usaha UMKM ini mengawasi penggunaan pajak atas yang telah mereka bayarkan, itu gimana? Oke, jadi seperti kawan pajak ketahui, pembayaran pajak yang telah kawan pajak bayarkan itu sangat berguna ya untuk belanja negara. Dulu pada saat negara kita sedang masa pandemi, pajak yang sudah kawan pajak bayarkan digunakan untuk pemberian vaksin, fasilitas kesehatan, dan ada juga insentif di bidang COVID. Nah, kemudian ada untuk kegiatan rutin lainnya nih Kak Agnes, seperti pembangunan infrastruktur, untuk keamanan, pendidikan, dan keperluan pembangunan lainnya. Untuk masalah pengawasannya, ini kan karena pajak dari kita untuk kita ya. Betul sekali. Jadi kawan pajak juga bisa langsung melaporkan apabila kawan pajak mengetahui adanya penyalahgunaan penggunaan pembayaran pajak melalui saluran pengaduan yang ada. Jadi sebenarnya kita pun sebagai wajib pajak bisa melakukan pengawasan ya terhadap penggunaan pajak tersebut. Nah, tadi kan kita udah ngomongin kewajiban perpajakan mengenai pembayarannya nih. Sekarang kita diskusi lebih lanjut mengenai pelaporannya. Kalau pelaporan SPT tahunan itu kan sekali setahun aja ya. Kaliannya bisa tolong dijelaskan nggak gimana sih? Nah, untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan yang dilaporkan oleh kawan pajak 1 tahun sekali, itu dapat dilaporkan secara online melalui djponline.pajak.go.id. Nah, ini nanti kawan pajak silakan pilih menu e-form, kemudian nanti di situ silakan melakukan pelaporan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dengan merinci jumlah penghasilan setiap bulan
dan PPh final UMKM yang sudah kawan pajak bayarkan setiap bulannya. Terakhir nih Kak Ian, ada nggak kesimpulan ataupun saran yang mau Kak Ian sampaikan di podcast kali ini terkait kewajiban perpajakan para pelaku UMKM? Ada. Jadi kawan pajak yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan selaku pengusaha UMKM, jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik kewajiban pembayaran maupun kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah, dalam rangka pembangunan ini Kak Agnes, ini butuh peran serta kita sebagai warga negara. Jadi mari kita berkontribusi, berpartisipasi, dan bergotong royong meningkatkan penerimaan negara dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan yang kawan pajak peroleh. Karena semakin meningkat penerimaan negara, maka pembangunan yang akan kita laksanakan juga akan semakin berkelanjutan. Itu ya Kak Agnes ya. Oke, terima kasih ya Kak Ian untuk waktunya atas diskusi kita di podcast kali ini. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih ya kawan pajak sudah mengikuti pembahasan kita mengenai kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM. Jangan lupa untuk terus ikuti KPP Pratama Serpong di media sosial Instagram Pajak Serpong dan di YouTube channel KPP Pratama Serpong. Bicara pajak bisa santai, bisa dong.